menurut gua nih kesalahan timnas Indonesia itu kecepatan ganti pelatih ya. Bener gak? Coba besok ketua PSSI kalau ngambil keputusan itu dipikirkan baik-baik. Itu asal. Kalau kayak gini kan mau siapa yang mau tanggung jawab? Kapan lagi kita nunggu timnas menang? Angkat piala dong, bro. Sedih banget sih. Sebenarnya kita udah mengharapkan, karena kan kemarin juga udah kalah ya. Kita kan datang ke stadion, datang nobaran, sampai kita harus begadang buat Indonesia, tapi ternyata hasilnya kayak gini. Ini kita nggak tahu nih apa yang harus diganti, kayaknya si Patrick harus diganti ini. Tanggung jawabnya yang paling telak sebetulnya, kalau untuk Patrick Kluivert sendiri sih, saya nggak bilang mundur ya, tapi karena kan baru sebentar juga dia, harus ada tempat dia membuktikan sesuatu, tapi kita semua melihat bahwa sebenarnya kemampuan dia sebagai seorang juru strategi nggak oke banget. Kita tidak lolos ke Piala Dunia, faktornya bukan cuma Kluivert. Faktor lain? Bahwa Kluivert harus tanggung jawab jelas karena dia head coach. Tapi faktornya bukan cuma itu. Ada pihak-pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab? Oh, kualitas misalnya kalau kita bicara teknis. Kualitas. Komentar mengejutkan Shin Tae-yong untuk wasit dan Patrick Kluivert. Kabar mengejutkan datang dari sosok yang tak pernah lepas dari hati publik sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Indonesia itu akhirnya angkat bicara usai menyaksikan laga panas dan penuh kontroversi antara timnas Indonesia melawan Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang membuat publik terkejut bukan hanya karena ia kembali muncul ke hadapan media, melainkan karena komentar tajam dan jujur yang ia lontarkan baik kepada wasit yang memimpin pertandingan maupun Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Dalam wawancaranya bersama media Korea, Shin Tae-yong tidak menutupi rasa kecewa dan kekesalannya terhadap kinerja wasit yang dianggap tidak adil dan merugikan tim Garuda. Saya melihat pertandingan itu dari awal hingga akhir, dan saya harus mengatakan itu bukan kepemimpinan wasit yang adil. Banyak keputusan yang berat sebelah, banyak pelanggaran terhadap pemain Indonesia yang dibiarkan begitu saja. Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi di level internasional, ujar Shin dengan nada serius. Menurut Shin, beberapa momen krusial menjadi titik balik di mana mental dan fokus pemain Indonesia terganggu. Ia menyebut bahwa keputusan-keputusan kecil tapi penting itu membuat arah pertandingan berubah. Ketika wasit tidak memberikan perlindungan kepada pemain yang berjuang keras di lapangan, itu menghancurkan semangat mereka. Saya tahu bagaimana kerja keras anak-anak itu. Saya tahu betapa besar perjuangan mereka untuk bisa sampai ke level ini, lanjutnya dengan nada kecewa. Namun komentar Shin Tae-yong tidak berhenti di situ. Ia juga menyintil tajam Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang kini menahkodai timnas Indonesia. Dalam pandangannya, Kluivert masih belum mampu memahami karakter pemain Indonesia yang unik, pekerja keras, penuh semangat, tapi membutuhkan sentuhan emosional dan pemahaman budaya dalam membentuk mental bertanding. Saya tidak bermaksud menyerang, tapi saya merasa gaya permainan Indonesia berubah drastis, terlalu kaku, terlalu memaksa dengan pendekatan Eropa yang tidak sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Ada tidak bisa memperlakukan mereka seperti robot taktik. Mereka bermain dengan hati, bukan hanya dengan strategi, tegas Shin. Shin juga menambahkan bahwa membangun timnas Indonesia bukan sekadar soal formasi dan strategi, tapi juga soal menanamkan rasa percaya diri dan kebanggaan di dada setiap pemain. Ketika saya melatih mereka, saya selalu bilang, kalian tidak kalah dari siapapun di Asia. Itu bukan hanya kalimat motivasi, tapi keyakinan yang saya tanamkan. Saya ingin Indonesia bermain dengan keberanian, bukan ketakutan, ujarnya tegas. Pernyataan Shin Tae-yong langsung menjadi sorotan di berbagai media Asia. Banyak pengamat menilai bahwa komentarnya menggambarkan rasa frustasi sekaligus kecintaannya yang mendalam terhadap timnas Indonesia. Sosok yang selama 4 tahun lebih mengubah wajah sepak bola Indonesia itu tampaknya masih sulit melepaskan keterikatannya dengan skuad Garuda, tim yang ia bentuk dari nol, tim yang ia besarkan dengan kerja keras, disiplin, dan mental baja. Bagi Shin, pertandingan melawan Irak bukan sekadar laga biasa. Itu adalah momen di mana ia melihat buah dari kerja kerasnya dulu diuji di tangan pelatih baru. Namun ketika melihat kejanggalan di lapangan, ia tak bisa tinggal diam. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ini soal keadilan dan soal menghormati kerja keras pemain. Jika ada pihak yang merusak itu, saya tidak bisa menutup mata. Katanya menutup pernyataan dengan nada emosional. Reaksi publik pun beragam. Sebagian mendukung penuh komentar Shin Tae-yong, menganggapnya sebagai suara kebenaran yang berani disampaikan di tengah tekanan besar. Namun ada pula yang menilai bahwa komentar tersebut adalah bentuk kekecewaan seorang pelatih yang masih sulit melepas warisannya di tim Garuda. Satu hal yang pasti, suara Shin Tae-yong kembali mengguncang. Ia mungkin sudah tidak duduk di kursi pelatih timnas Indonesia, tapi suaranya masih bergema di hati para pemain, pendukung, dan pecinta sepak bola tanah air.
Karena bagi Shin, Indonesia bukan sekadar tim yang ia latih. Indonesia adalah bagian dari perjalanan hidupnya, bagian dari hatinya yang tidak pernah ia tinggalkan.